dengan Bu Ana. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Hari ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang fungsi eksponen. Nah, fungsi eksponen ini adalah pelajaran kelas 10 di mata pelajaran matematika peminatan. Nah, fungsi eksponen ini yang akan kita bahas yaitu tentang konsep fungsi eksponen, grafik fungsi eksponen, persamaan eksponen, dan pertidaksamaan eksponen. Untuk hari ini kita akan bahas yang namanya konsep fungsi eksponen terlebih dahulu. Nah, untuk memahami konsep fungsi eksponen, kita harus bisa mengerjakan soal-soal bilangan bulat. Nah, coba ini ada intermezzo dulu sedikit, 5 soal tentang bilangan bulat. Cara mengerjakan soal seperti ini, kan siswa terkadang masih bingung nih ngerjainnya. Negatif itu kita misalkan dengan hutang saja. Kita ada hutang 3, hutang kembali 9, maka jawabannya adalah hutangnya adalah 12. Kemudian nomor 2 itu ada hutang 4, pesertanya bayar, ada hutang 4 bayar 7, maka kembalian 3. Soal nomor 3 ada uang 2, hutangnya 8, jadi kurang 6. Nah, yang bingungnya seperti ini. Kalau tanda yang berdekatan ada tanda dipisah dengan tanda kurung, itu artinya dikali plus kali min. Jadi 3 min 5. Jadi ada uang 3, utangnya 5, jadi hutangnya ada 2. Min kali min plus artinya bayar. Hutangnya tadi 2 dibayar 7, jadi kembalian 5. Soal nomor 5, hutangnya 7, min kali min itu plus artinya dibayar. Hutangnya 7 dibayar 5, jadi hutangnya masih 2, plus kali min itu min artinya hutang 2, hutang lagi 1, jadi hutangnya adalah 3. Nah, itu intermezzo saja tentang bilangan bulat. Yang pokok hari ini itu membahas soal-soal berdasarkan sifat-sifat eksponen. Jadi sifat-sifat eksponen itu ada banyak. Yang pertama itu misalkan si A pangkat M dikali dengan si A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah dengan N. Gimana contohnya? Misalkan 5 pangkat 3 dikali dengan 5 pangkat 2, itu artinya 5 pangkat 3 ditambah dengan 2. Ini karena bilangan pokoknya sama. Kalau beda gimana? Misal nih 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya beda. Jadi tidak bisa 3 ditambah 2 jadinya 5. Kalau kayak gini itu nggak boleh langsung pakai sifat di atas. Jadi jabarkan dulu. 2 pangkat 3 itu kan 8 nih. Dikali dengan 3 pangkat 2 itu 9. Ya tinggal kita nilaikan. 8 kali 9 itu 72. Nah, sifat yang kedua itu A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Itu artinya A pangkat M dikurang dengan pangkat N. Contoh, misalnya 5 pangkat 3 dibagi dengan 5 sama dengan berapa? 5 saja itu artinya 5 pangkat 1. Jadi ini kan 5 pangkat 3 dikurang dengan 1. Jadi 5 pangkat 2. Nah, sifat yang ketiga yaitu A pangkat M dipangkatkan dengan N itu senilai dengan A pangkat M dikali dengan N. Contoh 5 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, itu artinya 5 pangkat 2 dikali dengan 3, hasilnya 5 pangkat 6. Selanjutnya itu sifat keempat. Sifat yang keempat itu misalkan ada A, B dipangkatkan dengan N itu senilai dengan A, N
B pangkat N. Nah, gimana nih contohnya? Misal nih, ada 3A dipangkatin dengan 3, sama dengan 3 pangkat 3, A-nya juga harus pangkat 3. Nah, 3 pangkat 3-nya itu kan sama dengan 27. 3 kali 3 kali 3 kan 27, sisanya A pangkat 3, gitu hasilnya. Nah, kalau dia pecahan, contohnya misalnya A per B dipangkatin juga dengan N, sama dengan ya A pangkat N per B pangkat N. Contohnya gimana? Misalnya nih 2 per 3 pangkat 2, itu artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2, hasilnya 4 per 9. Nah, sifat yang selanjutnya yaitu pangkatnya negatif. Misalnya nih A pangkat negatif 1, itu artinya 1 per A. Contoh, misalnya 5 pangkat negatif 1, itu artinya 1 per 5. Contoh lagi nih, misalnya 5 pangkat negatif 3, artinya 1 per 5 pangkat 3, sama dengan 1 per 125. Sifat yang selanjutnya itu A pangkat 0, artinya itu 1. Contoh, misalkan 7 pangkat 0, artinya 1. Ada lagi 3 per 7 dipangkatin dengan 0, ya tetap 1. Jadi angkanya tuh dalam kurungnya atau berapapun angkanya, jika dipangkatkan dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Nah, sifat yang terakhir itu misalkan nih gini. Nah, ini cara bacanya itu adalah akar pangkat N dari A pangkat M. Jadi itu senilai dengan A pangkat M, akar jadinya per, akarnya pangkat N jadi per N. Oke? Contoh nih, misalnya akar 5. Akar 5 tuh 5-nya pangkat berapa? Kalau nggak ada angka artinya 1. Akar jadinya per. Akar kalau tidak ada angka artinya 2. Jadi 5 pangkat 1 per 2. Lagi contoh lagi ya. Akar pangkat 4 dari 3 pangkat 2. Itu artinya 3 pangkat 2 per 4.